tak sampai Pak. Karena jarak selama 6 atau 7 tahun jarak kamar kita itu paling hanya 40 meter. Jadi kosnya jejeran. Kasih tak sampainya karena saya dengan Mbak In mengasihi orang yang berbeda. Nanti takut tidak digosip. Mengasihi orang yang berbeda. Beliau dengan pacarnya, saya dengan pacarnya. Tapi tetangga kos dan karena sama-sama dulu dari Kendal kan otomatis deket, sering ngobrol juga waktu skripsi juga dia. Nah kebetulan Mbak In berkarir di Dinas Pertanian, ketemunya pun mungkin setelah 20 tahun. Jadi orang tiap bocor halaman itu enggak. Kita tahun kemarin, baru tahun kemarin, oh alah, ada koncoku ternyata wis jadi pejabat yang Dinas Pertanian Kendal. Alhamdulillah. Terus ada juga orang Kendal yang Mbak Erna ya, yang angkatan 90 itu di Gunung Kidul gitu. Jadi nyebar. Saya di Jogja, tapi ini setahun terakhir lebih banyak di Jakarta Pak, karena istri pindah di Jakarta, otomatis 2 minggu di Jakarta, seminggu di Kendal, seminggu di Jogja, sehari di Kendal ya. Di Kendal itu sehari. Nah, ada cerita menarik kemarin saya dengan Pak Sutyono, Bu Iin, saya melaporkan gitu. Jadi saya dengan Pak Sutyono itu hobinya gerilya, karena kita tidak ada kata kok nggak mengunjungi karena anggaran belum turun, karena anggaran habis, karena tidak ada Pak BBM-nya untuk ke sana gitu. Itu biasanya bahasanya orang OPD kan begitu. Nah, makanya saya gerilya dengan Pak Sutyono. Pak Sutyono punya mobil yang bisa menerjang sampai Kenjuran gitu Pak. Sampai Kenjuran sana yang tertinggi, sampai genting gunung, keliling, terus ya kita patungan, pas mangan kedip-kedipan, sok sing bayar gitu kan. Tapi inilah saya sangat beruntung bisa diajak beliau. Saya orang Kendal yang baru pertama kali ke Kenjuran dan genting gunung, karena memang zaman kita SMA itu kan saya orang Melayari tapi dolanin Kendalnya setahun bisa dihitung dengan jari kan, karena dulu kan radiusnya sepeda motor itu nggak berani terus naik motor kok nyampe Boja itu kan, karena dulu motor masih barang langka zaman itu. Nah, saya baru tahu juga kalau hortikultura itu ternyata biofarmaka. Jadi pasukan paguyuban yang dari biofarmaka tidak saya ajak. Saya tahunya itu buah-buahan, jadi tak pilih sekira-kira wajah-wajahnya itu mirip buah-buahan gitu. Jadi saya pilih karena kuotanya berapa, 10-11 dengan ketua ya, saya pilih sesuai kuota. Dan di paguyuban sendiri ya namanya wong Kendal itu aneh-aneh, kadang masih kemeran juga. Jadi nanti kalau di-share di grup ya bisa langsung komplain loh, aku ora diundang, ya bisa dijelaskan dengan kasih sayang gitu. Karena memang di kita itu macam-macam gitu. Ada yang kemeran, ada yang mutungan, ada yang melejitnya sudah terlalu jauh, ada yang selalu ketinggalan di belakang, ada yang ternyata mau makelaran itu macam-macam duit. Jadi di paguyuban itu dengan segala dinamika. Bahkan di grup petani, kan kita ada grup paguyuban, ada grup petani itu yang umum, itu yang macam-macam. Sampai sekarang pun masih posting, woi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ya akhirnya ya serapopo lah. Termasuk ketika kemarin pas masa Pilbub itu, kami memberikan kebebasan buat yang mungkin namanya golek gawean kan ya serapopo jadi tim sukses. Sama arti melu sukses. Tapi paling tidak siapapun bisa menggandeng paguyuban tani untuk memajukan pertanian di Kendal. Nah, Bapak Ibu sekalian, agenda kita yang utama itu kan yang paling ending adalah memajukan, mensejahterakan petani Kendal. Otomatis kan memajukan pertanian juga. Itu yang harus kita pahami. Jadi siapapun mau aktif dimanapun bebas. Pak Sutyono itu aktivis Muhammadiyah. Mas Munif mana Mas Munif? Mas Munif mana? Bagi di luar itu aktivis Ansor gitu kan. Jadi kita dari berbagai macam mazhab gitu. Mas Jontor ini mantan preman gitu. Cuman saya ini senjatanya harus disarungkan gitu kan. Senjatanya sudah berubah menjadi pisau untuk nyambung durian musangking ya Mas ya, musangking gitu. Jadi beliau sudah berikrar, walaupun saya mantan preman, akan saya buktikan saya bisa memajukan pertanian di Kendal. Amin. Amin. Kalau tidak percaya omongan saya, Bu In nanti silahkan langsung ke tempatnya Mas Jontor di Patean, masuk Patean.
di Pantean saya kaget dulu ya. Kalau Pak Alwi, mana Pak Alwi? Pak Alwi, Mas Abidung itu membuat bibitnya masih untuk pesanan baru 3 gitu kan. Dan skalanya skala puluhan. Ini skalanya sudah mungkin ribuan. Saya kaget juga, ini tempat Cilempit Pak Sution aja ngajarnya jam berapa? 8:30 malam. Mana ada datang ke tempat pembibitan kok jam 8:30 malam gitu. Jadi nyorotnya gue lampu senter HP. Oh ini temu saking gitu. Oh ini pete. Saya baru tahu juga pete itu ternyata batang bawahnya bukan pete tapi tanaman dawu gitu. Oh dosen pertanian pernah ngerti gitu. Oh dinas belum tentu tahu juga gitu kan. Itulah Bapak Ibu, itulah kenapa saya sebenarnya di Kendal itu sebagai pembina paguyuban dengan Pak Sarwo, ada juga Pak Mundolin yang di BPRBKK, ada juga Bu Mirna, Pak Reza, dan satu lagi Bu Tias yang teman orang Kendal yang jadi kabag umum di Kominfo pusat. Itu sebenarnya kita itu belajar dari para petani. Mau menangin dosen ini pintar nulis gitu Pak. Jadi kita seperti materi yang mau saya sampaikan ini aslinya saya nyupli oke gue Pak Kastawi, tetapi saya sebut Kastawi 2020. Tapi beliaunya sebenarnya disebut sebagai Mas Alwi gitu. Kemarin foto dengan Bupati Ibu Mirna itu langsung potong rambut gitu. Nanti ada itu kayak saya SMA jadi ekonomi gitu. Tampil karena potong rambutnya itu. Bapak Ibu sekalian, nah kita belajar dari para petani Kendal bagaimana mereka itu bisa mengeksplor dirinya. Bu Iin kan ini memberikan amanah mandat kepada saya untuk bagaimana sih strategi menemukan tanaman unggulan. Nah sebelum saya paparkan, di sini ada Bapak Ibu koordinator penyuluh ya. Berarti di bawahnya ada penyuluh-penyuluh. Wah ini luar biasa. Nah saya kurang tahu nanti penyuluh mengambil bagiannya di mana. Apakah Bapak Ibu itu langsung berhubungan dengan kelompok tani gitu ya, kelompok tani, ataukah mungkin tiap hari menyuluh, atau baru bergerak kalau ada anggarannya toh gitu kan. Nah ini saya ketuk hati masing-masing Bapak Ibu sekalian, karena ini para petani Kendal ini yang tergabung di paguyuban, satu yang kami tekankan, kami tidak bermental nunggu bantuan, satu. Yang kedua, kami dalam bergerak ini selalu bermodal lebih banyak swadaya. Makanya Pak Sarwo itu tak jadikan salah satu pembina. Berapa kali kami nodong di sini Pak ya. Pak orang di duit, kalau pertemuan paguyuban, oh ya bebas keuangan kalau konsumsi Bu. Tapi dinas pertanian masih lebih melu gitu. Itu jelasnya paguyuban untuk biar bisa ada pertemuan walaupun mungkin 3 bulan sekali. Terus kita ekspos mereka ini bagaimana untuk merangkak dengan pelan, dimulai dari awal tahun 2020 kemarin, sejak awal seminar di Pendopo ya, atas dukungan Bu ini juga. Itu seminar di Pendopo, kemudian bentuk paguyuban. Terus kita buat grupnya itu sudah aktif dari sampai sekarang, tapi grupnya itu sudah mulai mentok. Jadi anggota grup petani Kendal itu sudah sekitar 250-an, padahal maksimal 254. Nah makanya nanti kita pilih lagi, saya tadi malam dapat wangsit, kita buat grup yang khusus memang petani beneran. Kalau itu kan banyak yang bukan. Yang penting gue rame-rame, ya mungkin siapapun yang senang pertanian silahkan masuk. Tapi nanti kita pilih lagi biar petani-petani yang unggulan itu yang kita pilih untuk lebih bagus lagi. Atau mungkin di grup pengurus paguyuban kita masukkan orang-orang yang memang benar-benar memajukan pertanian. Karena ya tadi petani itu macam-macam. Ono sing maklaran tok, ono sing yang saya sedih itu gini Bu Iin ya, Pak Sarwo ya. Jadi kadang-kadang orang yang duwe, orang yang sugih secara ekonomi, atau orang yang punya posisi bagus, tapi saya nggak menyebut siapa, di grup itu hanya pengen ngintip dan nyuri ilmu Pak. Jadi ketika kita share ilmu itu senang dapat ilmu gratis, tapi ketika saya todong ayo balik bawa gantian ya dengan share ilmu atau lembaganya mengadakan pelatihan, no respon. Dan di Kendal ini banyak orang kaya Bapak Ibu. Di grup petani itu ada, kemarin baru saya temukan kapten kapal, itu gajinya per bulan itu kira-kira 70 juta per bulan Pak. Nah, di penyuluh ini juga mungkin ada juga orang kaya gitu. Di kita banyak orang kaya. Nah, makanya saya mengetuk kepada Bapak Ibu, jadi apa yang perlu kita lakukan, salah satunya nanti begini. Kenapa?
terus lirik-lirikan si Sugi sama si Sugi. Nah itu. Jadi kita ini yang penting nanti adalah membentuk kita semua, kita bisa berbuat apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan saya misalnya, ya nyumbang itu paling rendah 500.000. Tapi bagi bapak ibu yang lahannya hektar-hektaran, siapa tahu saya ingin mendengar nanti ada yang bilang, Pak, saya akan hibahkan tanah saya 2 hektar untuk paguyuban petani Kendal, silahkan dikelola, nanti keuntungannya share-nya bagaimana, silahkan disampaikan. Nek bagi jenengan sekarang duwe sing lahannya cuma omah tok ya begitu belum kan, tapi bagi orang-orang yang tanahnya banyak itu malah kadang-kadang bapak ibu bingung, kayak tanahnya kono tak anggur gitu. Itu yang pelaut yang share kemarin di grup UMKM dan petani itu tuku tanah 2000 meter yang Ceruban Bu, padahal orang Patokon kalau nggak salah. Itu sudah 2 tahun Pak nggak saya urus gitu. 2 tahun nggak saya urus, ditanami rumput-rumputan neng Ceruban padahal kan ketinggiannya 10 meter DPL. Tapi kok ujuk-ujuk aku pengen nandur alpukat gitu. Apalagi tanahnya tergenang kayaknya bekas sawah. Nah itu nanti silahkan yang ahli-ahli alpukat Mas Abidum, Mas Fauzan, alpukat kok dipaksa ditandur pada ketinggian 10 meter DPL itu kira-kira bisa berbuah atau enggak, termasuk Bapak Ibu penyuluh kan gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya cinta pertanian tapi butuh bimbingan. Tapi ya setelah dibimbing itu nanti ada sharing keuntungan. Misalnya, oh iya Pak, kalau kami dibimbing selama 5 tahun, nanti keuntungannya 30% untuk kas paguyuban misalnya. Jadi keuntungannya bukan untuk kantongnya Bu Iin, saya atau Pak Sarwo, tapi keuntungan untuk kebersamaan kita semua. Bahkan paguyuban sebulan yang lalu ketika ada banjir, ketika ada rumah terbakar, kami pun membuka donasi, walaupun yang donasi juga sedikit, tapi ya tetap kita salurkan. Hanya 2 tempat yang kita salurkan, masing-masing 500, yang 400 kita titipkan ke kas lembaga memang yang ke arah donasi itu. Lanjut Mas, yang PowerPoint. Saya masuk ke materi ini. Ini foto juga kemarin kita beruntung Bu Mirna atau pengen ngajak makan siang bersama di rumah dinas kepada petani, tapi saya juga mengajak UMKM karena petani dengan UMKM itu kan 11-12. Contohnya ini jeruk apa? Lemon. Jeruk lemon limbangan tapi sudah jadi produk. Ini yang bawa Mas Fauzan tunjuk jari, Mas Fauzan tunjuk jari. Nah, artinya ini yang saya pajang di depan ini spontanitas Bapak Ibu, teman-teman petani, ayo sing nggawa buah tapi yang semua tumbuh di Kendal. Ini hasilnya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarwo. Ini apa Pak? Bu? Delima hitam. Ini termasuk benda langka dan harganya mahal. Banyakan delima putih, delima merah. Yang hitam ini tempatnya Pak Sutiono. Rumahnya aja beliau banyak koleksi tanaman itu. Pepaya ini juga dari beliau. Pepaya apa nih? California toh. Tapi ternyata saya tanya, saya komplain dengan program saya. Loh kok Pak Uwai orang seragam. Katanya pepaya California ini cilik-cilik seragam. Ternyata masih gede dan mirip ke pepaya lokal akhirnya secara ukuran begitu. Nah ternyata untuk segmen pasar di warung-warung sebenarnya kecil-kecil malahan. Bukan yang gede-gede. Ini alpukat wina yang ditanam di Limbangan, ya Mas. Jadi yang saya pamerkan ini benar-benar dari produk Kendal gitu. Oke. Terus ini Pak Awo itu nyimpen di kulkas karena lama nunggu kedatangan saya. Kemarin yang ke rumah beliau itu Pak Reza, kakaknya Bu Mirna, itu ke rumah beliau nyicipi Manggaret Ivory. Bapak Ibu penyuluh, adakah desa binaan Bapak sing berkomitmen ingin mengembangkan misalnya saat desa one village one produknya Manggaret Ivory misalnya. Yang ini yang 100.000 per biji 100.000. Padahal kalau kita beli per kilo 30.000 kalau di warung-warung itu. Karena ini masih benda langka. Tapi ya jangan nanti semua sak kadal nandule Red Ivory kabeh ora payu. Karena berlaku hukum ekonomi makin banyak makin turun harganya. Jadi kita pilah-pilah para penyuluh ikut mengarahkan termasuk nanti paguyuban untuk agar setiap tempat itu ada kekhasannya. Nanti yang akan saya sampaikan. Itu apa jenis Pak? Serikaya. Tapi nek Jomberto sebutannya apa? Menowo, jambu menowo gitu. Jambu alas, kadang-kadang begini. Serikaya. Ini bagus sekali.
Ini pun kalau ternyata di Carrefour semua juga banyak yang begini. Tapi pertanyaannya kan dari semua produk Kendal yang luar biasa yang disampaikan Pak Sarwo tadi, dari gunung sampai pesisir itu lahannya subur semua kecuali, oke, kecuali Kaliwungu Selatan. Ini menurut saya yang kurang ilmu tanah ya. Betul ya? Kecuali Kaliwungu Selatan, tapi untungnya di Kaliwungu Selatan itu diplot tanah milik Sultan ya. Beli berapa atau Paku Buwono berapa yang tanahnya itu 30 hektar jadi hutan cagar alam. Itu kan tanahnya Sultan, makanya negara pun nggak bisa ngutak-ngutik. Dan di situ memang tanahnya sangat tidak subur. Pak Alwi mana Pak Alwi yang saya kaget, Pak Alwi nanam ini retivori dan sapote di kebun beliau. Tak tekoni Pak, sekarang jawab sendiri, kedalaman air tanahnya berapa meter Pak? 40 meter. Kedalaman air tanah 40 meter, Dinas Pertanian mau mengembangkan tanaman apa kan raiso Bu, kecuali kayak perumahan delta aslinya karena ngebor bumi loh, jadi ngebor 70 meter untuk. Nah pertanyaannya, skala pertanian kuat nggak kalau airnya itu ngebor? Tapi ya teknologi nanti ke depan ya, daerah memang kayak gitu, khusus Kaliwungu Selatan, teknologinya adalah pemanenan air hujan, dipanen pada saat musim hujan, dipakai diirit-irit sampai nanti mendekati habis musim kemarau. Ya, harusnya bisa. Mau Kendal itu curah hujannya berapa Bu? Pak, rata-rata 2.500 ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat visi misinya. Visi misi Kendal itu sedikit Pak Bu. Jadi misinya kan mengembangkan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Berarti termasuk pertanian, betul nggak? Yang kedua, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Artinya, secara visi misi di Kabupaten Kendal itu sah pertanian menjadi sesuatu yang harus dikembangkan. Ini secara legal formal. Lanjut. Nah, kita lihat potensi wilayahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sarwo. Kita lihat dari atas. Gunung Perahu yang kita kenjuran itu kira-kira kemarin ketinggiannya 1.200-1.300. Saya cek di Google Earth, ketinggiannya sampai 2.500-an untuk Kendal, nggak sampai 3.500-an. Kemudian yang Ungaran, yang lereng masuk wilayah Kabupaten Kendalnya itu sampai sekitar 1.200-an. Kemarin kebetulan kita ada pekerjaan Bu In dibantu oleh dari Undip, itu pemetaan mata air. Saya nggak tahu kalau di pertanyaan terakomodir nggak, kalau misalnya seperti pemetaan mata air itu di Desa Gondang Bu, bisa kita share nanti hasilnya. Ternyata di sana ketemu ada 48 mata air. Maka saya pesan ke Mas Fauzan yang putra asli Gondang, tolong data ini dikembangkan. Apakah itu untuk pengairan tanaman horti, untuk perikanan di depan rumah, ataukah untuk air bersih, ataukah untuk padi. Silahkan itu dikelola dan diidentifikasi lanjutan dengan bantuan dana desa. Saya pun sudah mendorong Pak Yudi ya, Pak Lurahnya Pak Yudi Susanto. Oh, Yudi Susanto. Ya. Nah, ini potensi luar biasa sampai ke bawah. Kalau boleh saya pilahkan, kan dulu saya di wilayah itu kan nyebut Wong Sukorejo kan pembunuh gitu ya. Bali ini pembunuh, Wong Boja pembunuh gitu. Nah, Kendal itu perbatasannya kan dari Pager Ruyung ke timur sampai Kaliwungu Selatan. Tapi Pak Guryung lebih beruntung karena dia dapat kocoran air yang sangat banyak dari kawasan Sukorejo. Beda dengan di Kaliwungu Selatan, tidak dapat kocoran air dari Boja. Kalau nggak percaya dicek airnya dari mana. Itu sangat kering. Makanya memang solusi daerah yang sangat kering, apalagi yang airnya hanya 40 meter itu tidak ada lain tiada bukan adalah hutan. Hanya hutan ataupun kalau untuk perkebunan Bu, itu perkebunan yang akarnya kartunggang dan itu memang tanaman buah pun yang gede-gede lah gitu. Silahkan dipilih yang kira-kira bisa survive. Di awal mungkin disirami, tapi nanti lama-lama setelah umur 10 tahun mungkin baru dia bisa berkembang sendiri. Lanjut. Nah, potensi ekonomi, saya mencoba memilahkan ini pertanian dalam arti luas. Di atas hutan, ada juga sayuran. Ada kisah sedih saya perjalanan dengan Pak Sutyono Bu In. Kita setahun 2 tahun yang lalu kan pernah Bupati datang meresmikan penyulingan minyak atsiri Serewangi di desa Ngargosari, bahkan
Kemarin saya lihat video viralnya, gitu. Ternyata ke situ saya sedih banget. Pabriknya sudah setahun nggak produksi, Pak. Hanya ada security di situ. Dan petani menangis karena sudah terlanjur menanam serai wangi, tapi rano sing nuku, nggak ada yang produksi. Nah ini butuh sentuhannya Pak Ais. Mana Pak Ais? Tunjuk jari dong Pak Ais. Nah, sudah banget. Nah, Pak Ais ini yang termasuk langka karena beliau itu budidaya serai, tapi juga sampai ke produk. Ini juga produknya beliau itu minyak oles, pengharum ruangan, pengharum mobil, sampai pengirim bensin, penghemat bensin. Ini beliau produksinya, artinya apa Bapak Ibu? Kisah bagusnya beliau produksi pertanian, tapi juga sampai ke end user, sampai kepada produksi yang langsung ke tangan konsumen gitu. Harusnya pertanian itu juga memikirkan ke sana ya Bu ya, bukan hanya mau bibit pupuk terus ya, tapi produksi ya jangan terus buah gini terus, mungkin jadi jus, ya, mungkin jadi sale, mungkin jadi apa yang kira-kira bisa ke arah situ gitu ya. Kemudian yang bawah itu memang tanaman pangan. Saya pernah diskusi dengan Sekdim Perikanan, saya nanya, Bu, cocoknya apa Kendal bawah? Kata beliau lele dan bandeng. Betul ya? Betul. Jadi lele dan bandeng, dan memang menurut saya sejauh saya memandang, walaupun Kendal bajunya ono terus, Pak Tay bajunya budak terus. Artinya apa? Ikan-ikan yang senangnya ngambang di permukaan itu nggak cocok. Ya kecuali Mas Munif, tadi mana Mas Munif? Belum masuk ya? Mas Munif membuktikan ya ikan nila katanya bisa Pak, tapi ya itu nila itu sebenarnya butuh yang jernih-jernih kayak di lereng Merapi gitu. Jadi cocoknya lele, cocoknya misalnya mujair gitu, terus kemudian bandeng itu untuk perikanan. Terus kemudian lanjut next. Nah ini kita pakai teori dari orang Belanda ratusan tahun yang lalu. Dia seorang peneliti mengamati bagaimana kecocokan tanaman berdasarkan topografi di Indonesia. Beliau ini kayaknya dimakamkan di Jawa Barat kalau nggak salah. Beliau menyumbangkan hidupnya untuk ilmu. Kita lihat Bapak Ibu, daerah dingin di atas 2500 itu Kendal nggak ada lah, kira-kira begitu. Nah daerah apa Gondang, Mas Fauzan, itu tertulis kopi, teh, kina, sayuran. Kina itu adalah bahan aktif yang digunakan untuk obat corona, obat COVID-19. Jadi hidrokloroquin, kalau percaya wacana detekom, hidrokloroquin itu bahan aktifnya adalah kina. Ya. Makanya saya kemana-mana pergi bukannya nantang, saya tetap bawa pil kina, karena pil kina kan bisa dituku. Kemarin saya nanya di K24, hidrokloroquin harganya 300-an, itu harus dengan resep dokter, tapi minimal aku harus bawa pil kina. Nek pil kina resep kedua adalah biji mahoni Pak. Pokoknya nek COVID itu pahitan kabeh. Atau sambiloto, brotowali, brokates, pare, itu untuk obatnya. Imun Pak. Imunnya di situ. Buktinya kan nek wong desa sebenarnya COVID itu sudah lama Bu, Bapak Ibu sudah tahun 60-an. Kata orang desa dulu bilangnya gini, Mbah, aku ngopo ya? Apa mangan ora enak kabeh. Nah itu sebenarnya ke situ. Akhirnya obatnya kok jamu Jawa, ngombe jamu pahitan Mbah. Nggak enak ini langsung diantem pahit sekalian, nanti malah jadi enak. Kira-kira begitu. Kemudian bawahnya lagi yang kira-kira ini Sukorejo, Limbangan bawah, Boja, Singorojo, Patean, kopi, coklat, teh, ada durian, ada pete, gitu kan? Apalagi alpukat, ya alpukat, kemudian tanaman-tanaman kayak edamame itu juga ternyata cocok. Kemudian yang ke bawah ini daerah panas, Kendal bawah itu daerah panas. Ciri-cirinya ya wong-wongnya bareng ya gampangnya panasan, gitu. Gampang, Kendal kan ciri khasnya misalnya gampang tersinggung, gampang muni gitu, gampang komentar. Tapi aslinya mereka tidak membenci, cuman lambe turahnya itu dowo lah gitu. Itu kulturnya begitu. Di bawah makanya padi, tebu, apalagi bawang merah, jagung, anggur. Karena anggur itu benar nggak masa hidup. Kalau anggur itu butuh sinar matahari full, betul nggak? Nah,
Jadi Pak Sutyono tantangan pekarangan jenengan untuk anggur kudu tambah seringnya Pak. Seringnya tambahin. Lanjut. Next, operatornya di. Panggilan. Oke. Nah ini menurut teori saya dari buku Departemen Pertanian tahun 2000 Bu In. Ini menurut teori yang cocok untuk di daerah bawah kurang dari 700, tapi kita pilihkan daerah kering atau basah. Nah kering atau basah ini bisa dipengaruhi curah hujan, bisa dipengaruhi tanahnya ini senyumet banyu orang. Misalnya Kaliwungu Selatan itu ya masih daerah kering, itu silakan dipilih. Kecocokan menurut teori ini Bapak Ibu, silakan pilih. Kalau yang basah itu yang sebelah kiri. Jadi Kendal bawah ini saya pilihkan ya lebih cenderung ke arah daerah kering. Kecuali sing ngecembung banyune karena di situ air tanahnya dangkal. Rawasari, Kampung, gitu kan? Itu banyu sih gampang. Terus Cepiring, terus Kendal Kota, terus Brangsong itu gampang. Tapi kalau yang daerah plotnya itu Kaliwungu terutama jalur jalan lama itu ya, jalan lama sampai ke arah pertemuan di Brangsong ya, di Brangsong itu kawasan kering, itu ke selatan kawasan kering, tapi hanya sampai sebelum Boja. Boja itu sudah basah. Tapi yang menarik Boja beberapa minggu yang lalu sudah bicara banjir ya. Itu banjir, kalau Boja itu banjir, pembahasannya di tempatnya Pak Giono itu intinya adalah karena ngesore banyu ini orang langsung meresep tapi bablas. Ya jadinya Boja walaupun perbukitan tempat yang Bu In anak kelahiran ya iso banjir, tapi sebenarnya banjirnya itu bukan banjir luapan air, tapi banjir karena banyu lewat madep gitu, madep. Nah ini menurut teori seperti ini. Lanjut. Nah ini untuk daerah di atas 700. Ini teorinya memang masih sangat global, perlu dikoreksi oleh para ahli-ahli Bapak Ibu penyuluh dan dari pertanian. Ini yang daerah atas, yang basah itu, yang cocok. Yang kering itu, gitu ya. Jadi misalnya alpukat itu bisa basah dan kering, gitu, misalnya gitu. Jadi alpukat itu bisa ditanam dataran tinggi walaupun daerahnya itu banyak aliran air ataupun yang kurang ternyata sama cocoknya. Gitu cara membacanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini baru identifikasi sifatnya sementara karena masih sangat sedikit. Jadi Kendal bawah itu yang potong rambut Pak Alwi atau potong rambut karena jajar Bu Mirna tuh potong rambut kayak saya SMA lagi masa-masa puber gitu. Pubernya beliau itu dua, apa Alfamart Indomaret. Hasil lagi. Nah, itu bawah mangga, anggur, jambu. Ini secara kecocokan dulu. Nah, tapi nanti ketika mau dikembangkan menjadi one field product, kita bicara juga dari sisi ekonomi. Tadi pagi sebelum Bapak Ibu kesini, kita sudah debat seru. Kok orang membagi jambu air, Pak? Jambu air ini di bawah memang cocok. Regane kan murah meriah, Bu. Secara ekonomi wis ora menguntungkan. Oh, berarti jambu air aja jadi sebagai komoditi unggulan. Gitu. Kira-kira begitu. Kecuali jambu yang memang eksotik banget, misalnya apa ya yang kayak jambu hijau itu kan yang demah itu ya terus pokoknya itu lah sekarang karena bendanya sama 10 tahun kemudian itu nama bisa berubah. Contohnya jambu sukun saya ini jenisnya apa? Kristal. Kayaknya dulu tiap pagi saya itu main dengar pokoknya jambu sukun saya ini jambu kristal gitu. Nah yang daerah atas itu ada alpukat, durian. Nah jambu biji termasuk ini saya kemarin keliling dengan Pak Sutyono. Jambu apa namanya Pak? Kertas merah. Tapi bagi petani mereka masih lumayan Pak. Mana bro Pak? Kalau harganya masih 1.000 aja kamu masih untung katanya gitu. Betul kalau 1.000 ya. Tapi di tingkat petani ini kalau lagi amblek berapa? 500. 500. Nah artinya apa? Pertanian itu enggak sesederhana yang kita pikirkan. Enggak seperti POD atau di kampus kan sama ya Bu. Di Tikoni Bu ini padinya gimana? Maaf ya, itu bukan bidang saya, bidang ruang sebelah kan gitu. Saya juga sama Pak, kalau di kampus Pak, kalau padi saya itu pestisida yang cocok apa? Maaf Pak, saya orang ilmu tanah, nggak belajar pestisida. Itu ala kampus, tapi kalau kita terjun ke petani, mereka nggak mau tahu. Pokoknya jadi petani itu sumber TKP. Nah itu tantangan buat kita semua. Lanjut.
Nah ini saya materinya Pak Alwi saya cuplik. Jadi kalau tanaman horti, tanaman buah itu kata beliau yang penting rasa dagingnya kandel orang. Contohnya ini loh, wina itu enak nggak Pak Alwi? Nah wina itu wis gede, isinya gede apa kecil nih? Cairannya isinya besar, enak, tapi bentuknya jumbo ini hampir berapa nih? 8 on? 2,5 kilo. 2 kilo ya, 1 kilo ya. Bayangin, 1 buah 1 kilo, 1,1, 1,2 gitu ya. Kemudian penampilan. Tapi alpukat, istri saya itu kan penggila alpukat. Aku beli alpukat, loh kok, kenapa kok belinya kecil-kecil? Ternyata wanita itu punya pertimbangan lain. Kalau yang gede aku gak habis, mending aku beli yang kecil-kecil, sekali makan langsung habis. Mungkin yang cari yang ukuran segini. Itu versi mak-mak kadang ada yang begitu. Apa yang bawa itu? Ini yang bawa adalah ini dari kebunnya Pak Sutyono, Skorjo, ya. Terus, nah kalau yang ini itu kan segmen para bapak-bapak itu, wah aku pengen gede ngono kuwi. Sekali makan habis ini. Pak Sarwo makan segini habis Pak. Sekilo ya. Katanya dia dalam rangka mengurangi nasi tapi makan alpukat sekilo itu berdua ya. Kalau mungkin kamu makannya pisang ya gede banget itu. Terus penampilan, nah penampilan itu macam-macam tadi Pak Ali komentar, Pak ini yang Mina ini hebatnya walaupun gede tapi nggak burem tapi masih tetap mengkilat. Itu juga daya tarik ketika kita jualan buah-buahan. Next. Nah ini saya kombinasi yang biru itu ilmunya Pak Alwi, yang hijau saya masukkan informasi. Jadi bagaimana cara menghasilkan buah unggul ini beliau kan memberi teori itu dimulai dari pemilihan varietas, mempersiapkan bibit, lahan, penanaman, pemeliharaan, hama penyakit, panen buah dan pemasaran. Nah, langsung saya pilah-pilahkan berdasarkan potensi yang ada di paguyuban. Varietas Pak Alwi paling senang itu. Jadi beliau itu sudah kayak profesor tiap tahun tuh, wah Pak kalau ini cocoknya di ini cocoknya tanam begini Bu. Jadi kalau nanti Dinas Pertanian, misalnya saya kompor-kompor ini, Dinas Pertanian mau membuat kebun buah petik di exit tol Pegadon Bu, karena exit tol 3 di Kendal itu belum diberdayakan dengan baik. Malah yang sudah menangkap mungkin Batang. Jadi exit tol Woleri itu nanti mau dilarikan ke arah Kalikuto untuk jualan warung atau apa. Nah kita kalau bisa yang belum disentuh sama sekali itu yang di Pegadon. Kalau di Kaliwungu sudah ada kebun binatang itu sama kebun binatang sama terminal, gitu. Kawasan industri juga kayaknya Kaliwungu. Nah yang Pegadon ini masih sunyi senyap. Kalau itu ada 2 hektar atau 1 hektar kebun buah petik oleh Dinas Pertanian atau mungkin Pak Sarwo kenalan dengan Pak bos-bos di Jakarta ada yang pengen mengembangkan itu ya, insya Allah petani Kendal siap untuk ikut berkolaborasi di situ. Kemudian bibit ini ada Mas Jontor. Mukhlisin. Mukhlisin. Dan dia belum namanya Mukhlisin tapi karena Mukhlisin itu alim dan beliau itu katanya belum alim nggak dilepas. Namanya dipanggil itu Mas Jontor. Bibitnya apa Mas? Musangking. Bawor, montong, pete, terus kelengkeng, alpukat, jeruk, ada kemarin. Dan pengirimannya kemana aja tuh? Diambil pedagang. Tapi produksinya sudah tiap bulan ribuan ya? Hampir. Jadi karena kesantunan beliau nggak ragil mengaku naik jumlahnya terlalu wow. Ciri-ciri orang alim begitu. Terus kemudian untuk mempersiapkan lahan itu bisa lahannya milik siapa ya, penyuluh mungkin. Saya yakin penyuluh itu kan antenanya pinter Bu. Ono kan lahan plat digarap, esopo penyuluh biasanya paling tipis Bu informasi seperti itu. Kemudian pengusaha sebelah kanan saya ini Pak Sarwo kan pengusaha. Bapak Ibu tadi pagi kita sudah rapat juga, rapat kecil hanya setengah jam. Salah satunya apa? Kita ingin buin di salah satu pojok di Tepa Arom ini akan dijadikan etalase untuk bibit unggul tanaman buah. Allahumma amin. Dan juga Pak Alwi tadi ada tanaman sapote yang sudah usia berapa tahun? 3 tahunan sudah berbuah, nanti mau dicopot
mau ditanam di sini untuk etalase Bu. Jadi tadi kan tak kompori Pak Sarwopak, kalau jenenge kan agrowisata. Masuk agrone ora diekspos gitu kan. Jadi nanti selain kolam renang hotel juga ada agronya yang bisa untuk petik buah. Bisa mamai sapote, bisa black sapote. Pelajaran kita mungkin nggak ada ya Bu. Ngertinya jagung kalau padi. Kemudian penanaman dan sebagainya ada petani. Nah pemasaran itu ada Pak Ais, ada Bu Widi. Beliau ini tangan dinginnya dalam rangka kata mereka itu istilah apa Pak? Kelar syariah. Bukan ya, ngambil untung setelah dijual lagi di sini apa? Reseller gitu. Jadi misalnya ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu ya, edamame dari petani katakanlah 10.000, didol ke tangan pertama 15, didol ke tangan kedua 20, didol tangan ketiga 25. Jadi harga 25 itu sudah bisa menguntungkan petaninya dan 3 maklar. Itu namanya rezeki syariah kata Mas Ais. Karena kenapa syariah? Karena dia itu untuk berapa ngaku Bu. Jadi rata-rata bakul kan untuk orang ngaku. Gini cekap dia beras Pak gitu kadang-kadang agak ditutup-tutupi. Lanjut. Nah ini putranya Pak Kasawi ya. Jadi bibit itu rata-rata nyuwun saya Bapak Ibu di pertanian kadang-kadang bibit bantuan ini kan janjari begitu layak ditanam. Betul nggak? Karena tingginya paling 0,5 meter. Proyek Pak. Proyek. Nah, anggarannya sangat kuno ya. Ini nyandai sak mono. Terus dipotong yang perapatan. Aku orang ngomong tak jelas ya. Pokoknya potong yang perapatan ini ya 0,5 meter. Yang layak kan sebenarnya yang begitu kan. Paling nggak tinggi 1 meter betul nggak? Syukur bisa 1,5. Tapi kan pergolnya harus muni gitu kan. Nah, harus muni gitu. Jadi bibit pun harusnya yang layak. Dan kan kadang-kadang nyun sewu kadang-kadang ada kota-kota lain yang terkenal pembibitan, tapi ternyata bibitnya itu tidak qualified, keunggulannya tidak terjamin, gitu kan? Ada kan misalnya dari beberapa kota di Jawa Tengah, oh dia menyuplai bibit tapi ternyata tidak qualified. Nah, Kendal harusnya bisa membuat bibit yang lebih qualified dan nanti etalasenya mau dipasang di sini insya Allah. Sehingga nanti kalau orang pertanian, orang Kendal itu mau beli bibit yang terjamin, sertifikasinya, kalau sertifikasinya ala Pak Alwi itu Bu, kira-kira menurut beliau itu begini, saya kan dapat ilmu dari beliau. Pokoknya Pak, aku nanam anggur, saya belum akan jual bibitnya kalau anggur saya yang indukannya itu belum berbuah. Jadi memastikan dulu indukannya itu berbuah bagus, baru saya perbanyak. Tapi nek bakul, watan bakul, bibitnya kan, wah, pesan sepertinya kayak pesanan ya mak gua wewe sih. Seperti ini anggur gitu. Yang penting ini durian dan sebagainya. Nah, mungkin Mas Jontor juga pakai prinsip itu kan. Jadi memastikan pohon indukan itu sudah berbuah dan memang enak. Itu jadikan sebagai batang atas. Gitu. Kita dulu gak diajari ya tanahnya nyambung gitu. Tanahnya menyambungkan. Sekolah orang sih. Praktik koyor dulu di praktik koyor nyolong sawo gitu ya. Di kebun Wonocarto itu banyak sawo gitu. Lanjut. Nah kalau ini ilmu dari saya. Kemarin Mas Sopokan yang Sukorjo itu sing bakul bibit benih itu yang Sukorjo ditanya, Pak ciri-ciri tanam subur itu apa sih untuk ada tanam ini Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu penyuluh ini ilmu yang dari saya. Intinya itu hanya 4. Tanaman itu bisa bernafas, bisa ngombe, bisa makan kalau lingkungannya mendukung. Hanya 4 saja. Nggak usah basa-basi terlalu ngomong, harus teksturnya, strukturnya, konsistensi, harus macam-macam. Intinya itu. Bernafas itu apa? Aerasi. Butuh 25% rongga di dalam tanah untuk pernafasan, perakaran. Gitu. Yang kedua, air. Air itu ada 3 Bapak Ibu. Hujan, air tanah, atau irigasi. Jadi kan pilih yang mana. Kalau 3-3-nya ada nggak masalah. Tapi salah satu harus ada. Nah orang ya berarti gurun pasir. Makanya yang Kaliwungu Selatan itu dari bawah nggak mungkin irigasi, nggak mungkin, hanya dari atas. Makanya teknologi pertanian nanti kalau ingin mengembangkan lahan kok dilalai Kaliwungu Selatan itu ya pemanenan air hujan. Caranya hujan itu ditangkap semua, disimpan tidak menguap, lalu dipakai irit-irit untuk digunakan ketika pas tidak ada hujan. Kira-kira begitu. Embung bisa atau pemanenan dengan ditutup pokoknya biar penguapannya berkurang. Kemudian yang ketiga untuk makan
Maka Bapak Ibu jurusnya gampang. Jadi dengan di lapangan gue nanam apa wae, sepenting tanah itu minimal tebalnya 1 meter. Tanah itu yang seperti apa? Ya tanah kayak terus diukur dari permukaan sampai orang ketok wis kaya watu, kaya lumpuh watos, berarti itu bukan tanah. Lah ukur tebalnya berapa? Tanah merah di Sukoharjo Patean saya lihat ada yang sampai 3 meter, 4 meter tanahnya. Luar biasa. Suburnya luar biasa di sana. Tapi yang di Singorojo itu kan agak turun. Boja itu juga tanah merah, tapi sepertinya untuk kesuburannya masih bagus di Sukoharjo Patean. Kalau Gondang itu lereng gunung barat Ungaran, yang lereng bagian barat itu diuntungkannya ya tempatnya sejuk karena dia dapat seringinnya kan agak siang. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kuncinya air dan tanah. Bapak Ibu, kuncinya hanya pH netral. Jadi penyuluh jenengan ketemu petani rasa ngopo-ngopo kayak bawa pH meter, pH stick sing murah, pH stick gitu. Celuke netral wis bablas. Di Kendal tidak ada masalah, kecuali yang pesisir pantai yang mungkin itu daerah pencemaran atau mungkin akumulasi lumpur-lumpur limbah industri, itu harus dicermati untuk pH. Lainnya di Kendal tidak ada masalah kecuali masalah air di Kaliwungu Selatan. Kemudian yang keempat adalah suasana lingkungan yang mendukung. Itu secara matahari. Pak Alwi, Pak Abido, ya, bapak-bapak petani jenengan itu yang sangat paham. Ini tanaman ini butuh matahari full. Oh ini harus di bawah naungan dan sebagainya. Saya tambahin ilmunya. Pak Alwi ini, Pak Kastawi ini risetnya kayak dokter, Pak. Jadi misalnya begini, tanaman alpukat itu kan butuhnya agak tinggi, tapi bisa dipaksa ke dataran rendah, termasuk durian bisa dipaksa pada ketinggian agak rendah, katakanlah 50 meter dBl, tapi dengan cara gulutannya dinaikkan gitu. Nanti beliau biar ngomong sendiri. Dinaikkan itu apa? Karena tanaman ini ternyata tidak senang genangan. Begitu juga kalau sekarang kan perubahan iklim, kayak durian itu sumuk gitu kan. Jadi yang dulu tanaman teh itu bisa terbuka langsung ketemu matahari, sekarang karena mataharinya terlalu panas, teh itu harus dinaungi. Tapi naungannya orang tuh rapat banget, dikasih tanaman selasing tinggi-tinggi, tapi lumayan untuk membuat suhu lebih turun sedikit walaupun 0,5 derajat. Kira-kira itu resep globalnya, detailnya jangan yang lebih paham. Lanjut. Nah ini teorinya Pak Alwi nih, gambar dari Pak Alwi. Apa Pak jenenge Pak? pH apa? UHDP, aku seneng pH. UHDP artinya apa? Ultra high. Terus? Density kali kepadatan. Density. P-nya apa? Jadi intinya gini, saya kan menyerap ilmunya beliau. Ini mengadopsi ilmu dari India, Bapak Ibu. Ini penting Ibu. Jadi jarak tanam itu ternyata bisa dirapatkan. Oke? Jarak tanam pohon misalnya menurut teori kalau mangga berapa Bu? Ini yang menyuluh biasanya jangan menyuluh berapa? 8 meter. Nah ini mungkin bisa berapa Pak? 3 meter. Bisa 3 meter, 4 meter Pak. Tapi caranya nutrisinya harus tersedia maksimal, termasuk penyiramannya, tapi juga nanti rajin mangkas gitu kan? Pruning kan? Irigasi apa? Pengairan. Nah gitu. Pakai Bapak Ibu penyuluh deh. Jadi jarak tanam kan ada menurut buku petunjuk kitab penyuluhan, tapi bisa dipepet ke, tapi dengan cara itu nutrisi dan minuman tetap tercapai optimal. Dan sinar matahari biar optimal karena sudah rapat ya otomatis pemangkasannya pun harus lebih banyak gitu. Tapi yang dipangkas apa banyak Pak Alwi, kan saya nggak paham sih dipangkas itu posisi batang vertikal atau horizontal, kan ternyata ada rumus pembuahan gitu ya. Nah, gitu. Terus lanjut itu Pak Sarwo hasil keliling kayak gitu. Nah ini mangga Ivory ini kalau di pohon kayak gitu Pak, ini itu mangga asli jenengan loh. Orang yang Vietnam loh. Ada beliau wis promo, ada apa durian murah, durian Vietnam. Yang gerbetan itu lucu-lucu lah. Nah terus itu alpukat yang kemarin saya dapat lebih kecil dari ini, yang dari Mas Fauzan dari Limbangan. Ini ya tak pajang-pajang.
produk Kendal selalu tak bawa-bawa kemana gitu. Tapi maksud saya kalau kita sudah, saya Pak Sarwo ini kan orang-orang publik yang mungkin terkenal dengan segmennya. Nek kita wis promo ini gitu, apa promo tadi di Instagram ini loh. Biasanya kan berikutnya kok Pak itu belinya di mana kan gitu. Lah beli di mana kok telepon Mas Fauzan, Mas iki ono nek. Wah, salah musim Pak. Gitu loh. Jadi namanya pasar itu harus disiapkan oleh produksi yang kontinu, piye carane. Makanya saya kasih PR kontinu iki piye carane. Misalnya durian, ketika saya kemarin ke Aceh, saya baru dapat ilmu yang baru bagi saya, Bu Iin. Ternyata buah-buahan itu berbuahnya dimulai dari dataran rendah dulu, Bu. Sudah tahu belum itu? Jadi misalnya ini, ono durian ditanam di kebun gembong Paguyung, kan agak bawah tuh, 200-300. Dan gue munggah meneh di itu ternyata yang berbuah duluan yang sini, Bu. Nanti bulan berikutnya sini, bulan berikutnya sini. Makanya durian Wonosobo yang daerah lebih tinggi itu terakhir biasanya. Betul ya? Nah itu ternyata teorinya saya nggak begitu paham. Pokoknya terkait sinar matahari atau apalah. Kira-kira begitu. Artinya nanti ketika kita berpikir kendal terhadap suplai produksi buah itu bisa kita manage. Tolong dong ini nanti untuk stok durian pertama yang dijalani dari Pak Gruyung dan dari Kaliwungu Selatan misalnya gitu. Berikutnya Boja, berikutnya Limbangan, segaris dengan Pelantungan dan Pelantungan Sukoharjo dan Patean bagian atas. Saya kemarin saya belum mau diajari Pak Setiono, Pak Patean itu ada dari daerah paling rendah Ninggon Cipuk, Cedake Jomerto sampai pucuk gunung itu ternyata Patean semua, Bu. Saya belum mau, oh iya loh. Saya tahunya Patean itu Curug Sewu toh. Ketok bodoh nih Pak. Lanjut. Nah ini positioning. Jadi level kabupaten itu kan ada dinas pertanian. Kita paguyuban itu juga levelnya kabupaten. Kita tidak atau belum membuat cabang-cabang di kecamatan dan sebisa mungkin paguyuban ini tidak akan menjadi pesaing bagi kelompok tani Pak. Nanti jangan sampai nanti jangan memberi arahan kelompok tani, wah dengan adanya paguyuban nih kami jadi nggak dapat bantuan. Enggak, kita nggak akan segmennya bukan ke arah mereka. Kalau bisa malah berkolaborasi jadi satu kekuatan gitu, bukan untuk bersaing. Kemudian Gapoktan, betul nggak kalau Gapoktan itu tingkat kecamatan? Kecamatan, bapak-bapak desa juga ada, kecamatan juga bisa ya. Terus kemudian penyuluh di tingkat desa ada. Oh, berarti luar biasa. Berarti penyuluh pertanian di Kendal itu ada 200-an loh. Oh, satu penyuluh di desa. Tak pikir hebat banget gitu. Nah, itu kan artinya sinerginya seperti itu. Monggo nanti ditanya jawab ini bisa kita saling mudoroso dari sisi petani seperti apa, dari sisi penyuluh apa yang bisa kita bantu Pak, Bu. Jadi di sini bukan untuk saling nyalah-nyalahnya bukan, tapi kira-kira yang bisa disinergikan apa? Contohnya apa? Tadi pagi Pak Sarwo, wah ini kita harus buat gongnya adalah di sini kita buat pameran agro gitu kan. Dan ternyata Bu ini segala program pameran tuh. Dan itu tanpa diomongin ternyata berdua ini hatinya sudah menyatu gitu. Nah, gitu kan. Lanjut. Nah, ini langkah strateginya apa? Ini untuk menjawab judul. 1, identifikasi. Saya ketemu Pak Alwi, Pak Abidum dan lain-lain. 2, membuat grup petani. Memang grup petani itu ceritanya kadang menyimpang ya sebenarnya. Yang penting iso di terus rodo panas kalau kayak orangnya tak keluarkan. Tapi nanti selang sehari atau 2 hari tak masukkan lagi. Itu kan tidak mengganggu seduluran. Termasuk anggota paguyuban juga ada yang ngamukan, Bu. Nah, orang terima terus itu live. Bu Widi ini bagian yang rayu-rayu. Kenapa itu? Katanya enggak itu orang sing Budeli, malah ternyata ada juga yang haus kasih sayang. Jadi lucu-lucu lah pokoknya. Kemudian, tapi ada juga ketika kita pertemuan ini orang sih Bu Widi biasanya dapat curhatan. Ada juga anggota yang nanya, Pak itu nanti ada uang transportnya enggak? Kalau Pak Guyuban yang ngemes-ngemes ke Pak Sarwo malah minta uang transport gitu. Jadi kita dinamikanya seperti itu. Kemudian membangun komunikasi dan jejaring kita dengan semua pihak. Bahkan Bu Iin, kalau saya punya teman pengusaha di Jakarta, di Sumatera yang senang pertanian, saya ajak ke grup itu, Bu. Ayo kalau pengen tahu petani Kendal itu loh, mereka pintar-pintar loh buat anggur berbuah, alpukatnya berbuah, lah biar
mereka nanti tertarik, siapa tahu pesan bibit, atau mungkin mereka pengen punya lahan tapi nggak bisa ngelola, biar kita nanti yang jadi tenaga ahli ke sana. Mimpinya ke situ. Kemudian kerjasama kita rintis, bahkan ini kami perlu laporkan kepada Bapak Ibu semua, Paguyuban Tani ini punya mimpi yang kira-kira lebih realistis. Satu, Pak Untung mana Pak Untung? Nah, Pak Untung ini Bu jagonya ngitung konsultan pembibitan tanaman. Contohnya ini, tak kasih contoh. Pak Untung misalnya Bu Iin punya lahan 2 hektar, tanaman pengen ditanami apa? Serahkan ke beliau. Wah, lahan ini cocoknya adalah ditanami tanaman durian. Saya hitungkan dengan kebutuhan pupuk bla 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 bla. Setelah 1 tahun ke depan kebutuhan ini lubang tanam gini-gini dihitung kabeh Bu. Nanti sampai ketemu angka misalnya per pohon 500.000 misalnya. Bibit unggul disediakan, kalau setahun nanti mati dijamin diganti gitu. Jadi tapi dikalikan jumlah pohonnya itu berapa. Itu beliau sudah malang melintang begitu, dan itu saya comot dari Yayasan Ilmu Tani dan ngegruk ya untuk tim ahlinya ngegruk. Ahli yang kemarin beliau berani jamin itu ketela pohon, apalagi durian, pepaya. Jadi buin kalau 3 hal itu todong beliau, apalagi itu lahan di Yayasan Ilmu Tani walaupun itu masuk wilayah Temanggung, itu juga beliau berkomitmen untuk membantu memajukan pertanian di Kendal. Itu satu. Yang kedua, kita punya harapan membuat semacam outlet penjualan bibit unggul dari bibit-bibitnya Mas Jontor dan kawan-kawan. Kita buat etalase di Sukoharjo, di Tirtoarum, jadi kan ada di bagian atas, ada di bagian bawah, mungkin satu lagi di Boja nanti. Jadi paling enggak Kendal itu ada 3 titik, sayap atas 2, kemudian yang bawah 1. Itu untuk kebun bibit. Kemudian yang ketiga mimpinya adalah ada semacam petik buah. Jadi mungkin Pak Sarwo mungkin misalnya di sini berapa ratus meter buat sapote atau apa, jadi ada wisata, nanti share keuntungannya bagaimana gitu, petik. Kemudian yang keempat apa tadi? Nah, kerjasama penanaman, misalnya itu tadi, saya mungkin dari penyuluh atau Bapak Ibu yang ada di sini, saya punya lahan Pak, tapi saking luasnya wis nganggur, itu kalau bisa dikerjasamakan, istilahnya Pak Sudiono tadi apa? Kemitraan. Jadi misalnya selama 10 tahun silakan lahan ini dikelola, nanti sistem bagi hasilnya seperti apa. Tahun pertama sampai tahun keempat kan masih nol, belum ada produksi. Dan nanti setelah ada untung nanti bagaimana sharingnya. Dan ternyata kan model begini, sistem plasma begini sudah sering dilakukan di perkebunan sawit Pak. Jadi lahannya petani, manajemennya perusahaan, yang menanggung perusahaan. Nanti sistem plasma itu ternyata kenapa nggak kita adopsi untuk memanfaatkan lahan tidur, lahan terbengkalai di Kabupaten Kendal. Kemudian juga kita dengan Pak Pandu kemarin Bu Iin yang 2 bulan lalu itu sebenarnya sudah ancang-ancang pengen membentuk badan usaha milik petani. Karena apa? Kebutuhan sembako di Kendal itu banyak, dan saya tidak muluk-muluk petani itu dapat kaplingan beras saja itu sudah luar biasa. Tapi ya mohon maaf, karena permainan uang banyak itu pemainnya banyak, ada yang berseragam, ada yang tidak, dan itu anginnya terlalu kencang Bu. Jadi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita merangkak yang pasti-pasti dulu, biarkan nanti yang di atas itu dengan karena faktor politik, kebijakan dan lain-lain, ya kita tunggu semoga nanti ada angin segar untuk paguyuban dan petani di Kendal. Nah, harapan yang terakhir adalah bagaimana pertanian di Kendal ini, karena Kendal itu dari dataran tinggi sampai rendah itu bisa go internasional, go nasional, go internasional gitu. Habis ya. Nah, selesai. Jadi ini ada kalimat motivasi. Yang pertama dari Sunan Kalijogo, kalau yang saya tahu, urip iku urup. Jadi hidup itu harus tetap bersemangat. Gajinya sidik yo semangat, orang gajian yo semangat, gitu. Semangat. Orang hidup ya semangat, kok bertamu nih Sukoharjo kan bertamu rada suwe sithik kan harus disiapke pangan, gitu. Ya kan gitu. Terus hidup itu untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, saya mengetuk hati kepada siapapun, baik petani, penyuluh, ASN ataupun bukan,
bagaimana kita melayani. Kalau toh anggaran kita nggak ada, ya minimal kita melu ngomong, melu rembuk, ikut mendengarkan keluh kesah petani aja itu sudah merupakan sesuatu yang baik. Jadi saya harapkan Bapak Ibu Dinas Pertanian, saya usul para penyuluh itu gabung di grup petani Bu. Jadi tidak ketemu hanya hari ini saja. Nanti kita buat khusus penyuluh dengan Pak Guyuban dan kita pilih anggotanya biar 200 semua, biar diskusinya produktif. Nah, silakan berkolaborasi dengan apa-apa yang bisa dilakukan. Contoh, saya berikan contoh karena jenengan itu kadang-kadang kalau dikasih contoh nyata mungkin orang yang bayang. Misalnya ini, nyata penyuluh biasanya kan pintar ngomong, tapi kan membuktikannya belum tentu iso kan gitu. Misalnya jenengan kok menyuluh di Sukoharjo, ngejak Mas Jontor, misalnya Mas Jono acara penyuluhan nih Sukoharjo aja aku dikancani. Mungkin Mas Jontor ini ngomong angel, nih tangannya sakti kan gitu. Buktinya bibitnya yang dihasilkan kan banyak. Jadi penyuluhnya cerita, Mas Jontor apa? Iki loh hasilnya gitu kan. Terus penyuluh jujur nemburi, Mas nyuruh saya aku oleh uang transport sekolah kantor mau 50.000 bagi loro ya aku selawe. Misalnya begitu. Misalnya kalau nggak ada Mas gelem ra iki mele penyuluhan ini orang-orang uang transportnya sama ngerti kok bibitmu payu kan kalau diwingi gitu. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Mas Untung itu buktinya. Mas gelem ra latih ning tertaruh ning ora tak bayar. Mau beli, betul kan? Tapi tidak kaos isi loh, Pak. Karena kan kita isi diundang pejabat penyuluhan gratis terus dikasih kaos sama Mbak Widi, Mbak Ena lah Pak karena untuk kaos. Dan kaos ini kan kita patungan. Ini bukan bantuan siapa-siapa. Kaos ini produksinya 70.000 Bu. 75. Protes. 75 kita jual di antara kita 100 yang 25 itu masuk kas. Jadi kita open. Orang Jawa itu dibanding ketuanya, wah dibanding pembinaan enggak. Pembina ini jadi kan nombok terus. Tak jadi pembina itu biasa untuk ditodong. Ayo Pak, 100 gitu. Kan gitu. Nah, terus kemudian untuk melayani itu monggo penyuluh silahkan share. Mas Abidung itu selain padi, anggur juga dia jago membuat pupuk. Jadi pupuk apa? Pupuk setan apa? Demit. Pupuk demit. Ini bocah lakon cerita pupuknya apa ini, pupuk demit Pak, ya pokoknya ono lah Pak, kandungannya ono, jadi mainnya memang rahasia. Mungkin kalau Bu In yang nanya dia baru ngaku. Cirinya Mas Abidung itu kalau yang nanya perempuan terbuka Bu. Kalau nanya itu. Iya deh Mas. Terus Kang Tanto ini perpisahan, kemarin sudah saya liput pisang Raja Bulu di mana dan mungkin nanti jangan cerita kemarin kan kedatangan pakar-pakar IPB. Kebetulan saya nggak bisa mendampingi. Nah itu ada kabar apa dari pakar-pakar Bogor kok sampai ke sini itu mungkin dinas pertanian juga perlu. Pak Alwi ini kerja buruh di pabrik tapi ilmu pertaniannya luar biasa. Nanti kalau pertanian benar-benar maju, beliau malah pengennya tidak di pabrik tapi fokus di kayak konsultan pertanian keliling Kendal Bu. Jadi beliau itu bagian melihat ke kebun. Ya ini umur sekian ini nanti perlu disiangi, ini perlu tambahkan pupuk ini, jadi itu kayak pakar beneran itu. Nah terus tadi Mas Untung tadi yang sudah, kemudian Mas Fauzan ini dari Limbangan, pengen Limbangan itu nanti jadi yang di Gondang itu sentra alpukat di Kendal, bukan hanya Bandungan tapi Kendal juga bisa. Nah ini juga bagaimana alpukatnya itu benar-benar produk yang lokal ini ya. Ini yang alpukat lokalnya. Kalau ini kan bina tadi. Mantap nih Mas. Alpukat lokal ini mau dikembangkan nanti jadi bibitnya, cara pembibitannya seperti apa itu bisa bertanya kepada teman-teman di sini. Pak Sutiono ini seorang leader, keinginannya banyak banget. Beliau itu visinya terlalu luar biasa dan butuh seperti Mas Ayis yang bagian merancang Pak ini harus ada dasar hukum, ini harus ada kelembagaan, itu Mas Ayis bagian mengingati karena beliau sekretaris. Terus kemudian Bu Widi ini bendahara, kalau ada bantuan atau dari mana masuk ke kas sehingga semua keuangan kita kelola secara transparan dan kita laporkan ke publik gitu. Kemudian Mas Jontor tadi juga bibit. Mana lagi ya yang belum saya sebutkan yang dari petani? Mas Munif tadi udah balik lagi belum? Ya karena beliau lagi persiapan mau nikah tahun depan.
Karena kita sering guyonan Pak. Hoti. Ini kan wajah baru. Nah, ini Pak situ. Pak Mugi, bagian apa Pak? Bidang apa Pak? Hoti kultural. Ini kan kita butuh Oke, hoti. Kalau ini Pak? Polari. Oke. Biasanya tanaman apa Pak? Oh, yang sama kamelon itu ya. Makanya kan baru. Ya Pak. Selamat datang Pak. Semoga nyaman dan bisa berjuang bersama. Jadi itu sebagai penutup di dalam hadis disebutkan semulia-mulianya orang itu kan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya untuk banyak orang. Monggo Bapak Ibu kita bermanfaat mungkin dengan doa, mungkin dengan omongan, dengan tulisan, mungkin dengan dana. Ya tidak harus sama. Yang penting kita bagaimana bersama-sama memberikan kontribusi untuk memajukan petani Kendal. Dan mungkin 20% diantaranya itu UMKM. Karena UMKM itu banyak yang basisnya dari produk pertanian Kendal. Cuman kalau UMKM saya belum punya akses. Ya Pak Sepun Cahyadi sudah tak masukkan orang-orang UMKM tak masukkan, tapi di sana masih sunyi sepi Bu. Karena UMKM itu mungkin stylenya bakul. Jadi antar bakul dalam satu grup itu tidak saling menyapa dan mereka fokus untuk bakulan barangnya diri gitu. Tapi petani kan enggak, petani itu malah seneng tak lihat tiap hari itu olo-oloan. Jadi wah aku 2 kilo, wah aku 2 ini loh gitu. Jadi mereka kemudian ada share ilmu di sana. Itu yang bisa saya sampaikan dan semoga tahapan strategi menemukan komoditas unggulan di Kabupaten Kendal ini bisa menjadi awal mula nanti ke arah one village one product. Tetap kita perjuangkan Bu. Artinya one village one product itu nanti sampai Bapak Ibu penyuluh kalau perlu ada rapat tersendiri, ayo kita declare penyuluh kecamatan ini unggulannya apa. Tiap kecamatan nanti dibuat beda atau paling nggak ya sama tapi ada perbedaan varietas atau apa sehingga nanti produksi ke depan itu paling nggak 4 sampai 5 tahun lagi itu sudah bisa dibanggakan. Kendal memang benar-benar siap untuk masuk ke industri, untuk industri pangan dalam arti suplai ke supermarket, olahan dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.